Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 11 ayat 33, saudara. Roma pasal 11 ayat 33. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terseliki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara-saudara, kitab Roma ini di pasal 11 ini menyimpulkan, Rasul Paulus sedang menyimpulkan betapa kayanya pengetahuan Allah, betapa dalamnya kasih Allah, betapa besarnya hikmat Allah. Apabila kita membaca dengan sungguh-sungguh Roma pasal 1 sampai pasal 10 atau pasal 11 ini, saudara. Di Roma pasal 1 sampai pasal 11 ini, Rasul Paulus memaparkan tentang bagaimana Allah mengasihi manusia, tentang bagaimana Allah begitu mencintai manusia, tetapi pada sisi yang lain Allah begitu membenci dosa, tentang bagaimana Allah telah mendamaikan manusia yang berdosa dengan dirinya melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, tentang bagaimana Allah mengatur kehidupan manusia. Dan semua yang Tuhan kerjakan itu disimpulkan oleh Rasul Paulus dengan satu perkataan yang panjang. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Begitu dalamnya Allah sampai tidak terselidiki keputusan-keputusan. Artinya tidak seorang pun dari manusia yang mampu menandingi hikmat Allah, yang mampu menandingi pengetahuan Allah, sehingga setiap keputusan Allah tidak perlu dipertanyakan dalam hidup manusia. Jalan-jalan Tuhan pun tak terselami. Ini sudah menyatakan bahwa jalan-jalan Allah berdasarkan hikmat, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan kekayaan Allah. Jalan-jalannya adalah jalan-jalan yang baik semata-mata, hanya saja kadang tidak terselami oleh pemikiran kita. Dari satu ayat ini saja sebenarnya kita mendapatkan jaminan keamanan apabila kita benar-benar bertuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa tidak? Setelah Paulus memaparkan pasal 1, 2, 3, 4 sampai pasal 11, tidak ada kesimpulan yang lain yang mampu diucapkan oleh Paulus kecuali ini, saudara. Betapa dalamnya kekayaan Allah, betapa dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah, betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa ajaibnya, dan tidak seorang pun dapat menandingi Tuhan. Itu sebabnya di ayat berikutnya kalau saudara baca, siapa yang bisa menjadi penasehat bagi Allah? Betul? Tidak ada. Tidak ada, saudara. Artinya, saudara, Allah kita tidak perlu lagi dipertanyakan.
selama kita berjalan di dalam kebenaran Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, itu dalam sepengetahuan Tuhan. Kalau apa yang terjadi dalam diri kita adalah dalam sepengetahuan Allah, Allah tidak membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Amin. Memang ada kalanya kita berjalan dalam lembah kekelaman, itu ada. Menjadi orang percaya tidak berarti segala sesuatu beres seperti yang kita inginkan. Bahkan Raja Daud di masa tuanya, ketika dia menoleh ke belakang, dia pun berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya Daud pun menyadari bahwa kehidupan orang yang dekat dengan Allah itu bukan tanpa masalah. Tetapi ada sesuatu yang spesial dalam pernyataan Daud. Sekalipun hidup orang-orang yang dekat dengan Allah bukan berarti tanpa masalah. Selama dia benar di hadapan Tuhan, selama dia bersama dengan Tuhan, saudara, Tuhan menyertai dia. Sekalipun dia berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman itu. Ini artinya apa? Ada pertolongan. Ini artinya apa? Ada perlindungan, ada penyertaan. Dan saya sering mengatakan, berkat terbesar setelah kita diselamatkan oleh Kristus di kayu salib adalah penyertaan Allah dalam hidup kita. Tidak ada berkat lain, saudara-saudara. Uang bisa habis dalam sekejap. Harta kekayaan bisa lenyap seperti air yang disinari matahari menjadi uang. Semua yang ada di dunia ini, kesehatan bisa hilang, pangkat jabatan gampang lenyap, pertemanan kalau udah gak suka bisa putus. Betul? Jangankan pertemanan, cinta saja bisa putus. Iya kan? Tetapi penyertaan Allah di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama Dia tidak akan pernah berkesudahan. Saya mau melihat refleksi dari ayat ini melalui kehidupan Musa. Jadi mari kita membuka Keluaran pasal 1 dan 2. Tentu saja kita tidak membacakan semuanya, tapi kita akan fokuskan kepada Keluaran 1 ya, dalam kisah Musa ya. Keluaran 1 dan 2. Saya akan membacakan Keluaran 2 ayat 1 sampai ayat 10. Jadi saudara perhatikan di dalam Alkitab saudara ya. Keluaran 2 pasal 1 ayat 1 maaf. Keluaran 2 ayat 1 sampai ayat 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan aspal atau ter. Lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelaga di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia atau bayi itu. Lalu datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu, ia melihat peti yang di tengah-tengah gelagah itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu,
tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Putri Fir'aun merasa kasihan kepadanya dan berkata, tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, perlukah aku pergi memanggil seorang inang pengasuh atau ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, pergilah. Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar atau lepas susu, ia membawanya kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia atau putri Fir'aun menamainya Musa, katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara tentu tahu kenapa ibu Musa menyembunyikan bayi Musa 3 bulan lamanya. Tapi setelah 3 bulan bayi itu bertambah besar, dia tidak bisa lagi menyembunyikan. Lalu ditaruh di tepi sungai Nil supaya ada orang yang melihat. Sengaja ditaruh di dekat tempat pemandian putri Fir'aun. Ada yang tahu kenapa? Karena ada perintah dari Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki orang Ibrani yang lahir. Memerintahkan 2 bidan. Kalau 2 bidan ini menolong perempuan Ibrani melahirkan, dan kalau bayi itu laki-laki, Firaun mengatakan supaya membunuh bayi itu. Mengerti maksudnya ya? Kenapa waktu itu bayi laki-laki Ibrani atau Musa ini dibuang ke sungai, disembunyikan oleh ibunya. Nah, saudara-saudara, ya, Keluaran pasal 1 dan 2, seperti yang tadi saya katakan, semua bayi laki-laki Ibrani itu ada dalam rencana pemusnahan. Ini persis dengan kehidupan Yesus ya. Herodes memerintahkan semua bayi paling di bawah 2 tahun itu harus dimusnahkan, supaya bayi Yesus ikut musnah. Sebelumnya Firaun sudah melakukan yang sama, saudara-saudara. Firaun memerintahkan semua bayi laki-laki orang Ibrani harus dibunuh. Kenapa, saudara-saudara? Karena Firaun ingin memusnahkan bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel sebelumnya dibawa ke tanah Mesir karena terjadi kelaparan di Kanaan. Lalu Yakub beserta anak-anaknya dipanggil oleh Yusuf yang sudah dibuang duluan di Mesir, dan 430 tahun lamanya keluarga Yakub yang tadinya 70 orang itu berkembang biak dengan begitu pesatnya. 430 tahun mereka diperbudak di tanah Mesir. Firaun ingin menghabisi bangsa Israel. Firaun ingin menghabisi semua orang Ibrani karena orang Ibrani bertumbuh dengan cepat. Firaun khawatir kerajaannya akan diambil alih. Jadi semua bayi laki-laki yang lahir maka diperintahkanlah 2 bidan, ya, yang bernama Sifra dan Pu'a. Ketika mereka menolong ibu-ibu Ibrani yang melahirkan, kalau perempuan biarkan hidup, kalau laki-laki harus dibunuh. Bayangkan. Jadi saudara, Musa juga ada dalam plot atau rencana pembunuhan oleh Fir'aun. Ya, Keluaran 1:15-16. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pu'a, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu,
jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya, tapi jika anak perempuan, biarkan dia hidup. Jadi Musa terancam mati, saudara. Musa terancam musnah. Musa ada di dalam rencana yang dicanangkan oleh Firaun. Musa ada di tengah-tengah ancaman kematian, sekalipun dia masih bayi. Tampaknya tidak ada harapan bagi Musa. Penguasa terbesar di Mesir yang disebut Firaun itu tidak ingin seorang bayi Ibrani, satu orang pun dari bayi Ibrani hidup. Semua harus musnah. Firaun merancangkan supaya generasi Israel terputus, yang tua-tua mati, dan tidak akan ada lagi lahir bayi laki-laki orang Ibrani, sehingga yang tersisa hanya perempuan. Dan perempuan pada masa itu adalah makhluk yang tidak berdaya, saudara. Generasi Israel mau diputus di dalam rencana Firaun. Tapi apa yang terjadi, saudara? Musa justru besar dan tumbuh di istana Firaun. Saudara bisa melihat plot twistnya Tuhan. Itu kan istilah anak sekarang kan, plot twist. Twist itu berarti apa? Putaran rencana itu yang tak terduga, sesuatu yang tak terduga. Musa adalah makhluk yang lemah. Orang Ibrani adalah orang-orang lemah di Mesir pada waktu itu. Mereka ditindas, mereka diperbudak, bahkan generasinya diputus oleh Firaun. Tidak boleh ada bayi laki-laki yang selamat, semua harus mati. Dan yang melakukan ini adalah penguasa, yang melakukan ini adalah otoritas tertinggi di Mesir. Siapa yang bisa melawan Firaun? Firaun adalah Tuhan pada waktu itu bagi Mesir. Apa kata Firaun? Itu seperti kata Tuhan. Siapa yang bisa menentang kehendak Firaun? Tidak ada. Hanya ada satu otoritas yang bisa menekan Firaun. Otoritas siapa? Otoritas siapa? Otoritas Allah. Makanya nanti waktu Allah membawa Israel keluar dari Mesir, salah satu tujuannya adalah supaya di mata Firaun dan di mata dewa-dewanya terlihat dengan jelas bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa. Tercatat tuh di kitab Keluaran. Itu bukan kata saya. Firaun merancangkan pemusnahan bagi semua bayi laki-laki Ibrani. Otoritas tertinggi di Mesir merancangkan pemusnahan. Tetapi Allah tidak bisa diatur oleh siapapun dalam pengertian positif. Allah tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Biarpun itu Firaun yang sangat berkuasa di Mesir, Allah bukan tandingan Firaun. Firaun merancangkan kejahatan, Allah merancangkan keselamatan. Apa yang kita takutkan? Kembali ke Roma pasal 11 tadi. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Siapa yang bisa menandingi otoritas Firaun di Mesir? Tidak ada. Apa kata Firaun harus terjadi? Tetapi Allah dari surga melihat, Firaun, kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Allah lah yang memiliki kejayaan, kemuliaan, kekudusan, kehebatan, segala hal yang magnificent di dunia ini, saudara. Allah yang punya. Firaun sekalipun dia raja atas raja apapun pada waktu itu di dunia, sama sekali bukanlah tandingan Allah.
Firaun merancangkan kematian, Allah merancangkan kehidupan. Apakah Allah masih bekerja dengan pola yang sama bagi kita? Kalau begitu hidup kita aman. Kalau begitu hidup kita aman, saudara-saudara. Tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dunia ini. Sebab tak terselidiki jalan-jalan Allah. Siapa yang bisa mengira bahwa Musa yang hanya dibuang di sungai Nil nantinya akan menjadi pemimpin besar yang membawa Israel keluar dari Mesir, sekalipun Musa sendiri tidak masuk ke dalam tanah Kanaan. Tidak ada yang menyangka. Itu sebabnya dikatakan di dalam perjanjian lama, rancanganku bukanlah rancanganmu. Sejauh bumi dari langit, demikianlah jauhnya perbedaan rancanganmu dengan rancanganku, kata Tuhan. Tapi Tuhan menjelaskan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancanganku, kata Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera. Firaun merancangkan kematian, Firaun merancangkan pemusnahan, Allah merancangkan keselamatan. Dan yang uniknya, Allah tidak membawa Musa keluar jauh dari Mesir. Istana merancangkan kematian, tapi Musa justru besar dan hidup di istana. Lihat betapa Allah ajaib. Siapa yang bisa mengubahkan hati putri Firaun berbelas kasihan terhadap bayi orang Ibrani? Bukankah bapaknya yang mengatakan bunuh semua bayi Ibrani? Siapa yang memakai putri Firaun kalau bukan Allah yang melembutkan hatinya? Apakah mungkin kita bisa membayangkan sebuah drama keluarga ketika Musa dibawa ke istana? Apakah Firaun bisa terima begitu saja? Mungkin tidak. Tetapi Allah memakai putri Firaun yang merupakan bagian dari istana Firaun justru menyelamatkan Musa. Saudara melihat bagaimana kuasa Allah menghalangi niat jahat Firaun? Bukan dengan membawa Musa jauh dari Mesir, tidak. Justru Musa dibawa ke istana di depan mata Firaun. Firaun yang tadi yang mengatakan Musa kau harus mati, tetapi di depan matanya Tuhan menumbuhkan Musa. Saudara melihat plot twist yang begitu luar biasa. Tak terselidiki jalan-jalan Allah. Pikiran kita ini, saudara, tidak mampu menandingi pikiran Tuhan. Keterbatasan akal kita di hadapan Tuhan itu jelas. Makanya Yesaya berkata, kebaikan itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Jangan pernah membanggakan kebaikan-kebaikan kita. Semua kita. Ya. Apakah hidup kita tidak akan menjadi hidup yang luar biasa ketika kita mengetahui kebenaran seperti ini? Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Firaun yang berkuasa sedemikian rupa di Mesir pun tidak berkutik di hadapan Allah yang hidup. Justru Allah memakai putri Firaun. Saudara bisa bayangkan, di tengah-tengah titah yang begitu keras, bunuh semua bayi Ibrani, tetapi justru anaknya perempuan menyelamatkan bayi Ibrani dan dibawa ke hadapan Firaun.
tumbuh di istana Firaun. Saudara bisa lihat pergumulan Firaun seperti apa. Tetapi di hadapan Tuhan, jiwa manusia terlalu lemah. Firaun tidak ada apa-apanya. Dia bisa saja disembah sebagai Tuhan oleh orang Mesir. Tidak ada raja tandingan pada waktu itu. Mesir adalah negara dikuasai begitu kuat, memproduksi tentara yang begitu kuat. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada kekuatan yang terlalu kuat di hadapan Tuhan. Semuanya harus merendah di hadapan Tuhan. Firaun merancangkan kematian, Tuhan merancangkan kehidupan. Sekali lagi, Tuhan bisa memakai kondisi apapun, situasi apapun, tempat apapun, hal apapun untuk menggenapi rancangannya. Saya sangat kagum dengan kisah ini, secuil kisah ini. Pada waktu saya merenungkan, saya dulu membaca ini pastor aja. Ya membaca sebagai sebuah narasi, saya diberkati bahwa Tuhan menyelamatkan Ibrani. Tapi ketika saya merenungkan, kalau manusia kan merencanakan keselamatan, si A diancam dari satu kota, supaya diselamat dia harus pergi ke kota lain, betul nggak? Itu dia selamat lah kan? Tapi Tuhan tidak. Justru dibawa ke istana Firaun, istana yang menginginkan kematiannya. Tapi justru di sana dia bertumbuh, hidup, besar. Bayangkan saudara. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Tuhan menekan Firaun, biarpun Musa di depan matanya, Musa tidak bisa dibunuh sama Firaun. Di depan matanya. Di awal dia masih minta bantuan Sifra dan Pua, dua bidan Ibrani, betul nggak? Kalau ada lahir bunuh. Sekarang Tuhan membawa Musa di depan matanya. Ini Firaun, ini anak Ibrani nih. Bisa nggak kamu bunuh? Depan matamu nih saudara. Ayo. Nggak usah pakai bidan Sifra dan Pua yang takut akan Allah. Ini saya bawa Musa di depanmu. Coba bunuh, bisa? Kalau Tuhan sudah bergerak, otoritas apapun tunduk. Saudara menangkap tensinya? Next. Tenang, so ini singkat ini. Satu slide setengah jam, ini cuma 4. Berarti lama juga berarti. Tuhan seringkali bekerja melalui cara-cara yang tak terduga. Bahkan Tuhan bekerja melalui tangan orang-orang yang memusuhinya. Tuhan bekerja melalui tangan Firaun. Firaun yang merancangkan kematian bagi bayi-bayi Ibrani, justru memelihara dan membesarkan bayi Ibrani. Karena Tuhan bekerja. Sebuah rancangan Allah yang tidak pernah terduga, saudara. Rancangan kematian yang diberikan oleh Firaun bagi bayi-bayi Ibrani melalui istananya yang megah, yang menunjukkan otoritas tak tertandingi itu. Dia memberikan sebuah titah, bunuh bayi Ibrani. Tapi justru Allah mengirim bayi Ibrani ke istananya dan memerintahkan Firaun, pelihara bayi Ibrani. Apakah ada hal yang mustahil bagi Tuhan? Rancangan Allah memang seringkali tak terduga. Jadi kalau kita melihat kesulitan terpampang di hadapan kita, jangan buru-buru menyerah dan mengatakan, Tuhan, aku hilang akal, Tuhan. Tuhan, tampaknya tak ada pertolongan, Tuhan. Jangan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, memang sekarang sedang gelap.
Tapi saya tahu rancangan Allah tetap adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Kalau Allah bisa membawa Musa yang dirancangkan kematiannya dari istana, tetapi justru dihidupi oleh istana, adakah yang mustahil bagi Allah untuk kita? Kalau kita terus bergerak di jalan-jalan Tuhan, tetap setia bagi Tuhan. Saudara, saya mau membahas sedikit tentang setia bagi Tuhan. Ini yang susah kadang dikerjakan orang Kristen, setia. Kalau semangat gampang. Mari kita nyanyi, mari kita bersukaria. Yes, mari kita bersukaria. Amin. Gantian kan kiri kanan, oke nih. Semangat gampang. Setia susah. Setia susah. Setia itu apa? Setia itu adalah membuat Tuhan selalu yang utama. Itu susah memang. Tetapi kalaupun itu susah, bukankah kita diberikan Roh Kudus untuk menolong kita untuk setia? Kalau kita baca kitab Wahyu, kata setia ini diulang-ulang. Mereka yang setia akan masuk dalam kerajaan Bapa-Ku. Masuklah kamu, sabarlah engkau hamba-Ku yang setia. Setia berarti terpaut kepada Allah dalam semua kondisi dan keadaan. Itu setia. Setia berarti sekalipun itu bertentangan dengan keinginan daging kita, tapi kalau itu adalah kehendak Allah, kita tetap melakukannya. Itu setia. Nah, Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang setia. Saudara melihat, selain memang Tuhan ingin memelihara Musa tetap hidup, saya menemukan bahwa kenapa kok Musa harus dibawa ke istana Firaun? Oke, Musa bisa saja dibawa ke negeri lain, lalu nanti ketika Musa besar, kalau memang Tuhan mau pakai dia melepaskan Israel, dia bisa kirim Musa lagi. Tetapi kenapa ke istana? Alasan yang lain yang saya temukan, saudara, pada saat itu satu-satunya akses pendidikan terbaik ada di istana Firaun. Pada saat itu, pada saat itu sekitar abad ke-15 atau 14 sebelum Masehi. 1400 tahun, 1500 tahun sebelum Masehi. Akses terbaik bagi pendidikan ada di istana Firaun. Bayangkan. Sudah Musa adalah bayi Ibrani, Firaun merancangkan kematian Musa, tapi Tuhan justru membawa Musa di depan mata Firaun. Firaun justru menghidupi Musa. Firaun justru membesarkan Musa dan memberikan pendidikan yang terbaik. Karena satu-satunya tempat pendidikan terbaik itu pada waktu itu adalah istana. Saudara lihat, kalau Tuhan sudah merancangkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi, saudara. Musa diajari membaca dan menulis di istana Firaun. Kalau dia tidak hidup di istana Firaun, Musa nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nggak bisa.
Musa diajari membaca, diajari menulis, diajari hikmat orang-orang Mesir, diajari berpuisi, diajari segala macam pengetahuan, diajari di istana. Satu-satunya orang Ibrani yang mendapatkan pendidikan tinggi waktu itu hanya Musa. Kenapa hanya Musa? Karena dia dibawa di istana. Bukankah ini bagian dari rancangan Allah yang tak terbantahkan? Kalau Allah merancangkan kebaikan bagi dirimu, diri saya, diri kita, jangan pernah ragu. Tembok setebal 7 meter pun ditembus sama Tuhan. Istana Firaun aja tembus loh. Betul? Musa mendapatkan makanan terbaik di mana? Di istana. Musa mendapatkan gizi terbaik di mana? Di istana. Bayangkan saudara. Ini nantinya untuk apa? Untuk memenuhi sebuah rancangan Allah, bahwa Musa sedang dipersiapkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan kalau merancangkan sesuatu bagi umatnya gak main-main. Kadang-kadang yang membatalkan tuh kita sendiri. Kita main-main kadang sama Tuhan, gak sungguh-sungguh. Kita jadi orang Kristen kadang-kadang mudi. Tahu mudi ya? Sesuai perasaan. Kalau perasaan seperti gelombang laut yang pecah di tengah-tengah sana, kita mundur dulu dari Tuhan. Ya kan? Kalau banyak berkat, haleluya. Iya kan? Atau sebaliknya, ada orang kalau begitu banyak berkat, haleluya. Macam-macam memang manusia ini. Ada yang pas banyak berkat lupa sama Tuhan. Ada yang pas banyak berkat, cinta Tuhan luar biasa. Ada yang pas menderita lupa sama Tuhan, Tuhan kok tinggalin saya. Ada yang pas menderita justru giat sama Tuhan. Macam-macam orang-orang ini. Yang bagus itu adalah baik di dalam menderita maupun di dalam berkat-berkat berkelimpahan, cinta Tuhan. Tetap hidup di dalam Tuhan, begitu. Jadi rancangan Allah itu tidak batal dalam hidup kita. Ya. Next. Musa, mari kita melihat Musa. Musa, sekalipun Musa dapat gizi terbaik di Mesir, di istana, pendidikan terbaik, akses terbaik dalam segala hal, dihormati sebagai pangeran, tapi Musa tidak lupa identitasnya siapa. Betul kan? Dia lupa enggak? Tidak. Kalau kita baca kitab Keluaran itu, saudara, waktu orang Ibrani berantem sama orang Ibrani, dia datang, jangan saudara-saudaraku. Tapi ada orang Ibrani yang jahat tuh, dia adukan dia. Makanya Musa lari ke Midian. Musa gak lupa. Musa tahu bahwa dirinya adalah bagian dari rencana Allah. Ini manusia ini jarang kayak Musa gini nih. Kita ini kadang kalau udah enak, ibadah kita lupa, ya kan? Betul nggak? Berdoa aja jarang. Kenapa? Cukup, tidak kekurangan. Ya, kita sering lupa mana yang berguna bagi kita. Tidak boleh seperti itu, saudara. Musa sekalipun dia mendapatkan akses hidup terbaik di Mesir, di istana maksudnya, dia tidak lupa siapa dirinya. Dia adalah bayi Ibrani yang harus bekerja bagi orang Ibrani.
Ya, jangan kalau kita punya teman orang berpangkat, suka-suka kita sendiri kan. Untung di sini kita nggak ada teman orang berpangkat. Banyak orang gitu, punya teman orang berpangkat, dianggarkannya orang. Kau nggak tahu abangku anggota DPR, Pak? Abangnya dianggarkan. Ya kalau saudara kau anggota DPR, boleh kau macam-macam, boleh suka-sukamu. Kau nggak tahu teman dekat saya anggota res. Wow. Jadi kalau teman dekat kita ada yang berpangkat, boleh suka-suka kita gitu. Musa tidak begitu, saudara. Musa tahu siapa dirinya, dari mana dia berasal, dan apa tujuan hidupnya. Sikap spiritual orang percaya seharusnya tidak boleh berubah dalam kondisi apapun. Sepakat? Harusnya nggak boleh berubah. Lagu kita itu kan harus kita nyanyikan. Saya mau ikut Yesus meskipun sudah jarang itu. Apalagi kalimat kedua, menderita dalam dunia. Ya nggak usah saudara. Orang-orang belajar Alkitab sekarang susah kok nyanyi yang begitu kok. Kalau diutus, ini aku, utuslah dia. Iya kan? Udah nggak ada sekarang lagu kerja buat Tuhan selalu manis ya, meski sonder gaji. Tahu sonder? Sonder itu bahasa Belanda tuh dulu. Karena lagu ini nuansa dialeknya itu timur Ambon. Meski sonder gaji selalu manis ya. Tidak ada manisnya sekarang kalau sonder gaji. Jangankan sonder gaji, gaji dipotong sedikit aja tidak manis lagi. Betul? Sekarang kalau pelayanan tahu dulu berapa? Khotbah berapa yang mampu? Hotel saya minimal bintang 3 loh. Pesawat minimal Garuda. Loh, main-main. Apalagi sonder gaji. Oh, sonder gaji. Hanya orang-orang yang benar-benar mengenal hati Allah atau mengalami Allah dengan baik bisa sonder gaji. Betul, saudara. Udah nggak ada itu sekarang lagu, udah nggak dinyanyikan. Udah nggak dinyanyikan itu lagu. Yang tenor sekarang lagu apa? Lagu apa, saudara? Doa Yabes. Tahu doa Yabes? Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Doa pagi bu, males. Minta berkat berlimpah-limpah, doa pagi tidak bisa. Dan memperluas wilayahku. Serobot tanah orang kalau sekarang untuk memperluas wilayah. Dan kiranya apa lagi? Tuhan apa itu? Saya nggak hafal soalnya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Umat khusus kesakitan nggak menimpa. Makanya saya melarang lagu itu dinyanyikan di sini. Jangan sekali-sekali saudara nyanyikan itu. Itu kan pengharapan palsu itu. Kan saya udah pernah khotbah tentang Yabes kan. Kalau masih ingat loh.
Kenapa itu muncul kata-kata seperti itu? Tapi itu sekarang yang senang dinyanyikan tak? Wah, kalau menyanyikan itu, wah sampai menghayati. Mari kita nyanyikan, saya mau ikut Yesus meskipun aku susah. Bahaya itu, sembunyi. Jadi iman kita dibentuk dari apa? Dari keteledoran, ketidakmengertian akan firman Allah. Sikap spiritual orang percaya gak boleh berubah. Kalau engkau diberkati Tuhan, tetap haleluya. Kalau engkau sedang menderita, tetap haleluya. Tetap setia, tetap berjuang, tetap semangat di dalam Tuhan. Itu baru iman yang benar. Rencana Allah bagi kita tidak akan berubah. Bahkan Allah akan memimpin hingga rencana tersebut tergenapi. Sama seperti kepada Musa kan? Dia diplot untuk mati, tapi justru Allah membawa dia di hadapan Firaun yang merencanakan kematiannya, memaksa Firaun menghidupi dia, memberikan akses terbaik supaya apa? Supaya waktu Musa siap pada usia tertentu, dia bisa memimpin Israel keluar dari tangan Mesir. Kalau Allah menggenapi janjinya dengan cara-cara yang kita kadang tidak dapat selami, itu sebabnya tadi di Roma 11:33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amin. Ya, mudah-mudahan khotbah ini bisa memberkati kita. Tetap setia sama Tuhan. Ya, kadang-kadang cara Allah memang tidak terselami, tapi percaya Allah tak pernah salah. Tuhan memberkati.